Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita boleh kembali ada di tempat ini. Semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan buat setiap kita. Mari kita mau satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kalau kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan, untuk kami boleh berkumpul bersama, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Dan intinya kami mau menaikkan pujian kami, rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau malam hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan kalau masih ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau ikat patahkan kuasanya. Kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang akan mengurapi setiap kami, akan menguasai setiap ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Mari Bapa, jamah setiap hati kami, urapi setiap hati kami Tuhan. Katakan sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Apapun musim yang selalu kita alami dalam hidup kita, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berubah selamanya buat kita. Haleluya.
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Biarlah jemaat yang menyanyikan pujian ini akan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Engkau berjanji tidak pernah Engkau meninggalkan kami.
Engkau selalu pelihara hidup kami. Kami sadar kami ada sampai hari ini, semuanya bukan oleh kekuatan, kegagahan kami, tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu selalu nyata dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun dalam hidup ini ada banyak hal yang kami alami, ada banyak hal yang harus kami jalani Tuhan, tapi kami melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada di setiap langkah hidup kami. Sebab itu kami belajar bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga, karena kami tahu penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Ampuni kami Tuhan. Banyak kali mungkin kami menjadi lemah, mungkin kami kadang-kadang kurang percaya ketika sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu di balik semuanya itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu beri kami pengertian Roh Kudus, supaya kami memahami, mengerti rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya pula kehadiran Tuhan membawa jawaban untuk setiap persoalan kami, membawa jawaban untuk setiap pergumulan kami, dan membuat kami menjadi umat Tuhan yang tidak tinggal dalam kelemahan, tapi justru di saat kami lemah, kami dapat kekuatan yang baru dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan Roh Kudus, biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar itu atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kami malam ini, sehingga setiap kami yang hadir pun Tuhan, kami rindu, kami diurapi Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman Tuhan. Kami mau belajar menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Kami mau simpan dalam hati kami. Kami mau merenungkan siang dan malam, dan itulah yang membuat hidup kami berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat atas Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang yaitu menepati janji. Ya, kalau bicara tentang menepati janji ini, banyak kali ada janji-janji yang tidak ditepati. Tapi kita lihat malam hari ini ada janji Tuhan yang Tuhan mau tepati dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Judulnya, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya, kepada Raja Daud. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, kemudian berpalinglah raja. Di sini yang berpalinglah raja ini bukan Raja Daud, tetapi Raja Salomo yang saat itu telah menggantikan Daud, ya, sebagai seorang raja. Lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediamanku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel,
Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Amin. Yang kita sudah baca di sini dikatakan tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan Daud punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Karena saat itu rumah Tuhan tidak tetap berupa sebuah rumah, tetapi merupakan kemah, ya, di mana dikatakan kemah pertemuan. Disitulah mereka beribadah, ya. Imam-imam membakar korban di tempat itu, dan disitulah Daud merasa bahwa sesungguhnya dia punya kerinduan untuk membuat rumah, tempat kediaman bagi Tuhan. Dan ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang dia ingin lakukan untuk Tuhan. Tapi kita lihat sesuatu yang baik yang dia ingin lakukan untuk Tuhan, tetapi itu bukan di dalam rencana Tuhan. Ya, kadang-kadang kita pun mungkin demikian. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik, yang menurut kita ya ini untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan, tapi Tuhan mengalihkan kepada hal-hal yang lain, yang tentunya itu adalah rencana Tuhan. Ya, dan kita lihat di sini, akhirnya di sini dikatakan yang mendirikan rumah itu adalah anak kandungnya, yaitu Raja Salomo. Dan Salomo melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang telah disampaikan oleh ayahnya Daud sampai selesai, dan dia mengadakan pentabisan untuk rumah yang telah dibangun untuk kediaman Tuhan. Jadi bait Allah Salomo dibangun dengan begitu indah, begitu luar biasa. Dia ingin membuat sesuatu yang bagus, yang terbaik untuk Tuhan. Dan di situ sudah dilakukan oleh Salomo sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan juga dikatakan oleh Daud, pesan Daud sebagai ayahnya. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 Salomo berkata, ya, dalam ayat yang ke-20 tadi Salomo berkata, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Jadi janji Tuhan pada saat itu, anak kandungmu yang akan membangun tempat di mana untuk aku tinggal. Ya, bait Allah, rumah Allah. Anakmu yang akan membangun, dan benarlah Salomo yang membangunnya, ya. Dan dengan itu dikatakan, aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Jadi sesuatu yang baik yang dirindukan oleh seorang ayah hanya diteruskan oleh anaknya. Dan kalau Salomo memegang pesan dari ayahnya, dia lakukan dengan baik, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat Salomo diberkati Tuhan, ya, sehingga Tuhan memberikan berkat buat Salomo. Salomo menjadi seorang raja yang bijaksana, ya, seorang raja yang kaya, seorang raja yang punya kekuasaan yang begitu besar, ya. Dan kita lihat itu semua karena apa? Salomo mau belajar untuk mengikuti pesan dari Tuhan melalui ayahnya Daud. Memang sih pada akhirnya kehidupan Salomo ada hal yang salah dilakukan, tapi awal-awalnya Salomo ini benar-benar ada di dalam jalan Tuhan. Nah, kita lihat kalau bicara tentang janji, ya, Tuhan yang kita sembah Allah yang setia,
Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah lakukan. Cuma semua itu ada di dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Seperti Daud tadi, dia ingin membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia. Tuhan mau supaya anaknya yang membangun. Mungkin dalam kehidupan kita pun demikian. Kita mulai bertanya-tanya. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, ya, ingin melakukan sesuatu yang baik, ingin melakukan sesuatu yang menurut kita ini rupa-rupanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak izinkan, Tuhan alihkan dengan hal yang lain yang dalam rencana Tuhan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, dan kita dalam kehidupan manusia pun setiap orang ingin untuk supaya setiap apa yang dijanjikan oleh seseorang itu ditepati. Ya, semua orang, semua manusia seperti itu. Contoh suami istri, tentu menginginkan istri menginginkan suami yang berjanji setia akan tetap setia. Istri juga begitu, suami juga begitu, ya. Biasa pada waktu pernikahan kan berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, mau tetap setia sampai maut yang memisahkan. Tapi kita lihat saat ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Itu sudah dilupakan. Saya tidak bicara orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Orang-orang yang berjanji di hadapan Tuhan, mereka lupa akan janjinya. Mereka ingkar akan janjinya. Bahkan dengan gampang mereka katakan, aku mau melanggar janjiku. Aku tidak melakukan lagi janjiku. Memang aku yang ambil keputusan untuk tidak menepati janjiku. Begitu mudah. Dan itulah yang membuat banyak orang menjadi kecewa. Ya, menjadi kecewa. Ada istri yang kecewa, ada suami yang kecewa, mungkin juga dalam keluarga yang lain. Dan biasanya yang membuat kecewa itu lebih banyak itu keluarga dekat, Bapak Ibu Saudara. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu saudara, ya, atau lingkungan yang terdekat. Biasanya yang sering membuat kecewa. Dan malam hari ini kita lihat bahwa kalau orang tidak menepati janji akan membuat orang lain yang diberikan janji itu pasti akan mengalami kecewa. Tapi kalau buat Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan tidak ada satu yang tidak digenapi. Semuanya pasti digenapi. Hanya waktunya itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan bekerja menurut agendanya Tuhan, menurut caranya Tuhan, menurut rencananya Tuhan. Dan banyak contoh dalam Alkitab kita melihat begitu hal-hal yang harus dinantikan dengan sabar dan tekun untuk menerima janji Tuhan. Tapi pada akhirnya firman Tuhan berkata, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Ya, sekarang kita kembali kepada keadaan manusia yang kita lihat di akhir zaman ini. Ya, begitu banyak orang yang tidak setia dan membuat akhirnya terjadi kekecewaan. Dan kecewa ini kadang-kadang sampai ditujukan kepada, bukan kepada hanya manusia yang kelihatan atau misalnya pasangan hidup atau dengan siapa yang ada di sekitarnya, tapi hanya dia bisa kecewa kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekarang kita akan lihat, ya, kita akan lihat bagaimana yang terjadi kalau seseorang itu kecewa, kalau seseorang itu tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Ya, yang pertama kita lihat, karena apa Tuhan mau supaya kita sadar bahwa manusia ini semua terbatas. Jangan menaruh harapan kepada manusia. Kalau kita menaruh harapan pada manusia, firman Tuhan mengatakan kita tidak akan diberkati, kata Yeremia. Ya, Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, dikatakan tidak diberkati, bukan hanya tidak diberkati, tetapi apa di situ dikatakan? Terkutuk. Jadi kita tidak menerima berkat tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan Tuhan mau ingatkan kita, kalau kita menaruh harapan kita kepada janji-janji manusia, satu kali kita pasti kecewa.
Tapi kalau kita taruh harapan kita kepada Tuhan, itulah yang tidak pernah mengecewakan kita. Tapi saya berkata di sini, jangan berpikir, oh kalau gitu aku tidak boleh naruh harapan kepada suamiku, kepada istriku, kepada keluargaku. Bukan itu. Kalau mereka di dalam Tuhan, kalau mereka sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan ingkar janji. Tapi orang-orang yang gampang ingkar janji karena mereka sudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan, fokus mereka bukan lagi kepada takut akan Tuhan, tapi mengikuti segala keadaan dunia, kesenangan dunia. Akhirnya dengan gampang mereka mengingkari janji mereka. Ya. Dan kita lihat kalau orang yang sampai mengingkari janjinya itu, dia akan menerima banyak-banyak akibat yang mengecewakan dalam kehidupannya. Baik orang yang diingkari, baik dia yang mengingkari, sama-sama akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ya, padahal firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu murni. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12. Dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Ya, kalau di dalam Alkitab elektronik ayat yang ke-6. Sedangkan kalau dalam Alkitab kertas itu buku ayat yang ke-7 ya. Kita baca dalam ayat yang ke-6 dalam Alkitab elektronik berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu diuji sampai 7 kali seperti perak yang dimurnikan. Tetap janji Tuhan itu murni. Dan tentu Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal seperti itu. Banyak janji-janji Tuhan mungkin kita merasa, aduh kok belum digenapi ya janji Tuhan buat saya. Tapi firman Tuhan katakan tetap sabar. Sampai kapanpun janji Tuhan itu pasti ditepati. Asal kita memenuhi syarat untuk menerima janji Tuhan. Karena setiap kali kita mau menerima janji Tuhan, ada syaratnya yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus tetap tekun, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, dan tidak beralih kepada yang lain. Kalau kita mulai beralih kepada dunia ini, beralih kepada kekuatan manusia, beralih kepada hal-hal yang dunia janjikan, itulah menjadi penyebabnya kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Pada janji Tuhan dikatakan tadi, Yesus berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Dan saya yakin kalau kita bisa bertekun, bertahan, satu persatu kita akan melihat pemenuhan janji Tuhan dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya, tadi pujian mengatakan segala musim akan berlalu yang kita alami dalam hidup ini. Tapi janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu tetap ada untuk setiap kita. Kalau burung udara dia pelihara, yakinlah buat Bapak Ibu Saudara saya, Tuhan pelihara kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu yang pertama, jangan berharap sama manusia. Berharap kepada manusia, kepada janji manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kata Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, kita akan diberkati. Ya, cuma banyak kali orang itu lebih mau berharap kepada manusia yang kelihatan. Entah itu kerabat, entah itu teman, entah itu bos, entah itu siapapun yang kelihatan di depan kita, Pak ini barangkali bisa menolong saya. Tapi banyak kali kita mendengar mereka menceritakan mereka kecewa. Mereka kecewa. Tapi kalau Tuhan pengharapan kita, sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, ya, di dalam kita mendapatkan kekecewaan ketika janji Tuhan, janji manusia itu tidak digenapi dalam hidup kita. Mereka mulai ingkar janji. Itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar sebagai umat Tuhan, belajar menguasai diri. Di saat kita dikecewakan, supaya kita belajar menguasai diri, jangan membalas. Saya bicara kepada seseorang ya,
Istri yang dikecewakan oleh suaminya, saya katakan tetaplah pegang akan janji firman Tuhan. Tetap percaya, tetap bersyukur kepada Tuhan, jangan membalas. Kalau membalas, maka itu bukanlah jalannya Tuhan. Kalau jalan dari Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan kadang-kadang dalam pikiran kita, hati kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tadi saya katakan, tapi kita fokus kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan saat ini saya tidak tahu, ada yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kita melihat masalah itu dan membuat satu saat kita merasa kecewa dan kecewa. Dan kalau kita sudah merasa kecewa, kita mulai berkata, kok bisa ya? Orang itu saya berbuat baik kepada dia, saya melakukan sesuatu buat dia, tapi balasnya kok seperti ini. Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan tahu bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu tidak akan sia-sia. Manusia mungkin tidak bisa membalas kita, tapi Tuhan yang akan membalas. Kalau kita lakukan sesuatu yang baik, kita menabur yang baik, kita menabur hal-hal yang baik, maka yakinlah kita akan menuai hasilnya. Tapi kalau kita menabur sesuatu yang tidak baik, benih yang tidak baik, maka kita juga akan menuai hasilnya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Di dalam dunia yang saat ini makin sukar, makin sulit, orang-orang pada semua makin egois, makin memikirkan diri sendiri. Pokoknya saya berhasil, pokoknya saya beruntung, pokoknya saya senang, pokoknya saya bahagia, tidak peduli orang lain. Dia tidak menganggap orang lain itu nanti menderita. Dia tidak memikirkan. Itu keadaan manusia akhir zaman, tanya firman Tuhan, mementingkan diri sendiri. Ya, tapi kita lihat Tuhan kita luar biasa. Tuhan mengorbankan segalanya untuk mendapatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk mendapat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita tidak binasa. Itu Tuhan kita. Tapi kalau manusia mengorbankan orang di sekitarnya untuk dia dapat sesuatu yang menyenangkan dia, itu mari Bapak Ibu Saudara kita pegang sungguh-sungguh Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita. Sekali lagi Tuhan rela menyerahkan hidupnya supaya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhan tidak ingin kita sebagai manusia ciptaannya ini binasa. Sesungguhnya neraka itu Tuhan sediakan untuk iblis. Dan Tuhan tidak mau kita sampai terjerumus ke sana. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya terima keselamatan sampai kepada hidup yang kekal. Seperti itu mari kita belajar untuk ada penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu juga salah satu buah Roh Kudus. Itu biar ada dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan berkata, biarlah karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, biarlah kita mau menguasai diri supaya kita bisa berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena segala sesuatu sudah dekat, marilah kita menguasai diri kita, kita jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, hati kita penuh dengan rasa benci, rasa mangkel, rasa dendam, rasa sakit hati, pahit hati, kita tidak akan bisa tenang. Dan kalau kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa berdoa. Dan kalau setiap kali kita berdoa masih simpan sakit hati, kebencian, pahit hati, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau lepaskan semuanya. Memang secara manusia berkata, waduh sakit. Ya, kita diingkari janji itu sakit. Kita dikhianati itu sakit. Tapi yakinlah Tuhan melihat. Tapi itu Tuhan melihat hati setiap kita. Malam hari ini Tuhan mau, kalau ada di antara kita yang masih simpan sesuatu di hati, lepaskan. Kita minta dalam nama Tuhan, aku mau melepaskan supaya aku punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan yang dekat dengan Tuhan, aku bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kita boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan.
Entah kita tuh kecewa dengan orang tua, entah kita kecewa dengan anak, entah kita kecewa dengan saudara, apalagi kecewa dengan pasangan hidup. Ya, suami istri itu kadang-kadang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan kelihatannya baik-baik saja. Tapi hati-hati, kalau simpan sedikit saja kekecewaan dan itu tidak dibereskan, itu akan mengakibatkan hal-hal yang akan merusak hubungan suami istri. Itu Bapak Ibu Saudara, semua itu harus dibereskan. Karena kalau masih simpan dosa, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tetap mau mendengar doa kita. Tapi yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kesalahan kita. Dan ingat, setiap pelanggaran firman Tuhan adalah dosa. Bukan saja dikatakan kalau orang membunuh, ya, orang melakukan hidup dalam perzinahan, orang melakukan hal yang jahat itu dikatakan dosa. Benar. Tetapi ketika kita melanggar firman Tuhan, itu juga dosa. Dan firman Tuhan katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, supaya doa kita tidak terhalang. Ya, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Dan kalau Bapa tidak mengampuni kita, bagaimana doa kita bisa didengar? Bagaimana Bapa bisa menolong kita? Karena ada penghalang, yaitu segala dosa pelanggaran kita yang tidak dibereskan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saya mau bereskan, firman Tuhan juga ada berkata, siapa yang mau membereskan dosa, maka dia akan disayangi oleh Tuhan. Ya, siapa yang mengakui segala dosa kesalahannya dan mau untuk meninggalkannya, maka dia akan disayangi oleh Tuhan. Sekarang terserah Bapak Ibu Saudara saya, pilihan kita yang mana? Mau disayang Tuhan atau tidak? Kalau kita mau disayang Tuhan, lepaskan semuanya itu. Dan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku mau dibebaskan. Aku mau punya hati yang terbuka untuk menerima anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sehingga aku lepas dari segala kekecewaan, kebencian, sakit hati, pahit hati, dan aku mau memuliakan Tuhan. Ya, karena kalau orang yang kecewa itu biasanya dipakai oleh iblis menjadi perangkap, Bapak Ibu Saudara, perangkap atau jebakan, sehingga memberikan kita hati yang makin hari makin keras, makin hari makin tidak lagi lembut hati. Sehingga ketika firman Tuhan datang, dia akan abaikan. Firman Tuhan datang, dia tidak akan mau menerima. Kenapa? Sudah tertutup oleh pekerjaan dari si iblis yang menaruhkan landasan kecewa dalam hati kita. So, itu sekali lagi malam hari ini saya tidak ngerti maksud Tuhan apa. Tuhan cuma ingatkan kita semua, jangan kecewa. Karena orang yang kecewa kepada manusia sekalipun, satu kali dia akan menolak Tuhan. Banyak kali ada yang berkata begini, saya tidak kecewa sama Tuhan, saya kecewa sama seseorang, saya kecewa sama pasangan hidup saya kecewa sama keluarga saya kecewa sama teman saya, tapi sama Tuhan tidak. Bagaimana kita bisa mengatakan kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh mau belajar mengasihi Tuhan, kalau yang kelihatan kita tidak bisa lepaskan pengampunan? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya, termasuk saya juga, sama-sama semua manusia itu masih mengalami hal-hal di mana ketika disakiti pasti kecewa, pasti ingin membalas. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dan kejahatan, balas dengan yang baik. Dan yang baik itu nanti akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita ingat bahwa manusia yang mengecewakan kita, tetapi Tuhan pakai hal yang dibuat oleh manusia yang mengecewakan kita itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, manusia mengecewakan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini mungkin, tapi Tuhan bisa memakai keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Contoh dalam Alkitab yang sering kita lihat tentang Yusuf. Yusuf dikecewakan oleh saudara-saudaranya.
Dia berbuat baik, datang untuk membawa makanan, melihat keadaan saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya berbuat apa? Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dikeluarkan lagi, dijuallah sebagai budak. Dan betul-betul Yusuf mengalami hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Dari seorang anak yang disayang oleh ayahnya, sekarang harus menjadi budak. Tapi kita lihat, Yusuf tidak menyesal. Dia tidak simpan sakit hati. Di tempat dia bekerja, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan sana Tuhan mengangkat dia, diberkati. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia sudah mau berbuat yang baik, dia kena lagi akibat. Karena apa? Istri Potifar ingin membujuk dia untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Tapi Yusuf menolak. Akhirnya karena dia menolak, dia harus masuk penjara. Dan kita lihat di dalam penjara pun Yusuf tetap tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap yakin dimanapun dia berada. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Waktu dia takut untuk berbuat dosa. Dan kita lihat pada waktu di dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita sebagai seorang narapidana, dia masih berpikir untuk menolong orang lain. Dia melihat ada penjawat minuman sama yang menyediakan makanan untuk raja. Mereka pagi-pagi kok kelihatannya kok sedih. Ditanyalah, kamu ini ada apa kok sedih? Mereka juga kan sama-sama dimasukkan penjara. Ya, kenapa sedih? Terus mereka ceritakan mimpinya. Setelah diceritakan mimpinya, singkatnya apa yang diceritakan oleh Yusuf, diartikan mimpinya itu terjadi. Sehingga yang membuat makanan atau membuat roti itu, tukang roti itu hanya dihukum karena mungkin dia yang didapati bersalah ya saat itu. Tetapi yang melakukan penjawat minuman itu dilepaskan, dia kembali untuk bekerja untuk raja. Dan pada waktu dia dilepaskan, Yusuf berpesan kepada dia, nanti kalau kamu sudah bertemu dengan raja, sudah bekerja, tolong sampaikan kepada raja bahwa saya ini tidak bersalah. Tetapi saya sekarang terima hukuman, sedangkan saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Semua yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Saya tidak melakukan, tolong sampaikan. Ya namanya orang senang ya, dikatakan itu oke, saya pasti akan ngomong kepada raja. Tapi kita lihat, sampai dia sudah mulai bekerja, dia sudah senang kembali melayani raja, penjawat minuman ini lupa kepada Yusuf. Lupa. Nah itu sifat manusia, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lagi susah, biasa minta pertolongan. Itu manusia yang tidak ada di dalam Tuhan ya. Pada waktu susah, mereka minta pertolongan, datang dan sebagainya. Tetapi begitu sudah senang, lupa. Dia lupa kepada Yusuf. Tapi saya tahu, dengan lupanya dia kepada Yusuf, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau Yusuf saat itu bisa kecewa, pasti dia kecewa. Dia tunggu-tunggu, kenapa ya aku tidak dipanggil untuk diadili perkaraku bahwa aku tidak salah. Jadi rupa-rupanya dia dimasukkan penjara tanpa diadili. Ya kapan gitu. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada kabar. Hanya sudah dia terima aja. Dia terima keadaan yang harus dia jalani. Tapi kita lihat Tuhan pakai dengan lupanya penjawat minuman. Dan saat dimana raja diberi mimpi oleh Tuhan, saat itulah dia ingat, oh ada seorang Ibrani yang ada di tahanan itu. Waktu itu dia yang mengartikan mimpi, dan yang diartikan mimpi itu benar terjadi. Dia bercerita kepada raja. Langsung raja bilang apa? Panggil dia. Dan singkat cerita, setelah Yusuf bisa mengartikan mimpi raja, saat itu Yusuf diangkat oleh raja. Dari seorang narapidana, dari seorang budak, kemudian narapidana, diangkat menjadi raja muda. Luar biasa. Itu cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan luar biasa. Jadi apa yang direncanakan jelek oleh orang kepada kehidupan kita, jangan khawatir. Kalau kita hidup benar, Tuhan bisa mengubahkan semua. Amin. Percaya, yakin. Sebab itu jangan membalas, Tuhan katakan. Serahkanlah pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Orang berbuat apapun kepada kita, kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, perbuatan jeleknya itu Tuhan akan ubahkan menjadi berkat untuk kita. Itu janji Tuhan. Dan yakinlah, kalau Bapak Ibu renungkan, mungkin hari-hari yang lalu
Bapak Ibu ada mengalami hal seperti itu. Cuma tanpa kita sadari, kita berkata, oh kebetulan. Ya, aku ngalami begini yang baik ini, oh kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, Tuhan tuh merencanakan semua dengan begitu teliti, dengan begitu indah, dengan begitu baik dalam kehidupan kita. Bab itu malam hari ini saya menghimbau, mari kita bersama-sama. Kita periksa hati kita tidak usah koreksi yang lain. Ya, di samping kita, entah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, itu masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Kita periksa hati kita, Tuhan, kalau masih ada sesuatu ganjalan dalam hatiku, aku mau lepaskan malam ini. Karena aku mau diberkati Tuhan. Aku mau hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Dan aku yakin kalau hidupku berkenan, bukan hanya aku terima nanti hidup yang kekal, tapi di dunia ini aku akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar hidup lepas, ya bebas dari tekanan, dari rasa stres, rasa depresi, rasa semua yang kita alami, karena semua itu akibat dari kecewa. Ya, puji Tuhan ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ya, Tuhan setia. Ya, manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Memang firman Tuhan ada berkata, banyak orang mengatakan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukan? Jadi berarti cari orang setia itu sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Tuhan, kalau ada kasih Tuhan, kalau ada hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang berbahagia. Ya, yang berbahagia. Kita pasti bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita dalam kehidupan keseharian kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita seperti Rasul Paulus berkata, ya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi Rasul Paulus berkata, tidak tawar hati. Dia tidak kecewa, karena saat itu Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan. Kalau kita baca kisahnya, banyak penderitaan karena dia mengabarkan Injil Tuhan. Dia mengabarkan tentang Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah membawa dia kepada kehidupan yang berubah. Ya, dulunya seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen, sehingga dengan cara bagaimanapun dia ingin supaya yang pengikut Kristus saat itu semua bisa mengalami dibunuh. Tetapi saat itu ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan lawat dia dan dia berubah total. Dan setelah ada perubahan ini, banyak hal penderitaan yang dia alami. Tapi dia katakan apa? Tidak tawar hati. Dia tidak kecewa. Dan dia yakin walaupun secara tubuh ini merosot, tetapi asal hidupnya, batinnya diperbaharui, itu ada hal yang mulia, indah, dan yang berkenan di hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, biarlah malam hari ini kita semua mau bersama-sama belajar, ya, belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, yang keempat, waktunya sudah sampai. Yang keempat, dikatakan kita mau berserah kepada Tuhan, itulah satu-satunya jalan yang terbaik. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan saat ini, yang pertama kita tahu bahwa manusia itu gampang berubah. Sebab itu jangan berharap, taruh harapan kita kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar untuk menguasai diri. Ya, di dalam ada kecewa, ada masalah, tantangan, ada pergumulan, belajar untuk menguasai diri. Ya, dan yang ketiga dikatakan kita ingat bahwa hal-hal yang datang dalam hidup kita, mungkin yang saat ini sedang kita alami, yang mengecewakan kita, Tuhan sanggup mengubahkan untuk
untuk mendatangkan berkat buat kita. Hal yang tidak menyenangkan Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang membawa berkat untuk kita. Sebab itu terima dengan penuh kepercayaan, terima dengan penuh iman, yakin bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Yang terakhir, yang keempat, kita berserah kepada Tuhan, karena itulah satu-satunya jalan yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan mengejar hal-hal yang terlalu tinggi. Kalau kita mengejar hal-hal yang terlalu tinggi, akhirnya kita tidak bisa mencapainya dan kita kecewa. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan katakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita berpikir untuk cara kita cari hal-hal yang lebih tinggi, hanya kita kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, dengan berserah kepada Tuhan berarti kita membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tahu Tuhan pasti ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang berjanji setia. Kalau Dia katakan bahwa kita disertai sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahan alam, itu Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Banyak kali kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan mau menyertai kita dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Bahkan Daud berkata, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan menyertai dia. Dan dia boleh merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, sehingga dia dari seorang gembala, dari beberapa ekor domba, aja dia bisa menjadi pemimpin dari Israel. Dia menjadi raja yang betul-betul berhasil. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dia, ya, dan memampukan kita untuk melupakan kekecewaan kita, sehingga kita bisa menerima berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu malam hari ini sekali lagi, marilah kita menguatkan iman percaya kita pada saat kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita mau berkata, Tuhan, aku percaya ini aku harus lalui, tapi setelah ini aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Aku akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku akan melihat hal-hal yang tadi membuat aku terhimpit, membuat aku rasa terdesak, membuat rasanya aku tidak berdaya. Tapi Tuhan mengangkat aku, karena firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan baru, diberikan semangat baru, ya, diberikan hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan, sehingga dia tidak akan menjadi lelah, tidak akan merasakan capek. Kenapa? Tuhan selalu menyertai mereka. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Malam hari ini khususnya pesan Tuhan, jangan simpan kekecewaan di hati. Lepaskan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menerima berkat yang utuh dari Tuhan, berkat yang komplit dari Tuhan. Sama-sama belajar. Kekuatan kita terbatas, tapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti akan menolong setiap kita, sehingga kita bisa melepaskan semuanya itu. Dan kita pegang bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan malam hari ini Tuhan yang sudah berjanji kepada Daud dan menepati melalui Salomo, malam hari ini juga Tuhan berjanji akan menepati dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun yang menjadi kesusahan kita, malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang akan bekerja. Kita berdiam diri dan Tuhan yang bekerja. Dan kalau Tuhan yang bekerja, maka Tuhan mau kehidupan kita juga penuh dengan penyerahan total kepada Tuhan. Lepaskan semua yang Tuhan katakan harus lepas. Jangan menoleh ke belakang, tapi arahkan pandangan ke depan. Kalau kita menoleh ke belakang, kita akan jadi seperti istri Lot, ya, menjadi tiang garam, tidak mengalami sesuatu yang baik.
Tapi kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita yakin sekali lagi Tuhan Allah yang sanggup membuat perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dari duka cita menjadi sukacita. Ya, itu janji Tuhan. Dari tidak berhasil menjadi berhasil, dari kecewa menjadi berkat buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Silakan boleh kembali maju ke depan. Memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Nah, karena itu kita sebagai umat-umatnya, kita juga belajar untuk jadi umat Tuhan yang menepati janji. Ya, karena itu jangan mudah untuk berjanji, karena kalau kita berjanji, kita wajib untuk menepatinya. Kita belajar dari Tuhan yang selalu menepati janji. Nah, namun dalam kehidupan ini, ketika kita menjumpai orang-orang di sekitar kita, ya ada banyak ya peristiwa, ada banyak janji, ya ada banyak hal yang dilakukan orang-orang di sekitar kita yang memang berpotensi untuk mengecewakan kita, ya siapapun mereka, ya. Kalau kita renungkan, kita sendiri pun juga pernah mengecewakan orang yang ada di sekitar kita, betul atau tidak, ya? Untuk kita bisa merenungkannya. Nah, karena itu mari belajar untuk tidak mengandalkan manusia, belajar untuk menguasai diri, belajar untuk mempercayai maksud Tuhan yang indah di balik hal-hal yang kelihatannya mengecewakan kita, dan belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit diri. Pada satu pujian kita akan katakan, sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Di dalam janjimu terletak kemenanganku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Amin. Selamanya Kau nyatakan bersama setiamu Tuhan di Terima kasih Tuhan.
Malam ini lewat kebenaran firman kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menyimpan kekecewaan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang sangat berpotensi untuk membuat kami menjadi kecewa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami malam ini supaya kami belajar untuk tidak mengandalkan manusia, namun belajar untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai maksud Tuhan yang indah di balik semua hal yang kelihatannya mengecewakan kami, yang kelihatannya tidak seperti yang kami harapkan. Namun kami yakin ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Karena itu kami mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kami izinkan Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kami. Kami yakin biarlah kehendak Tuhan yang baik, indah dan sempurna itu yang terjadi dalam hidup kami, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima termeterai dalam hati kami, dan kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh percaya, berserah penuh kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menjadi salam berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan mewakili hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan Engkau berkati mereka, berkati di dalam iman rohaninya, berkati dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, diberkati di dalam pekerjaannya, diberkati dalam studinya, diberkati dalam kesehatannya. Bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat kami umat-umat Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang sakit. Biarlah Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Oh Tuhan, biarlah iman mereka tetap teguh menanti-nantikan Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang akan membuat, menyatakan pertolongan dan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.